strategi khusus dari Bank Sahabat Sampurna mungkin untuk bisa mengantisipasi adanya perlambatan? Kalau kita mengantisipasi udah pasti ada Bu, dengan diharapkan bahwa ya pemilu ini semua berjalan dengan aman dan kita juga mengantisipasi dengan kita mengeluarkan banyak sekali produk-produk baru ya supaya apakah itu di produk di funding ataupun itu di lending kita juga mengeluarkan ini sehingga masyarakat bisa memilih yang mana produk yang cocok untuk mereka. Nah itu salah satu strategi yang kita lakukan juga. Di samping itu kita juga banyak sekali melakukan kolaborasi ya dengan mitra-mitra kita dengan mitra kita banyak sekali ya bisa dengan koperasi, bisa dengan multi finance, dengan BPR dan dengan mitra-mitra startup juga ada yang kita lakukan supaya kita mendiversify kita punya portfolio dan kita juga bisa mendiversify kita punya channeling ya. Channel kita untuk mendapatkan funding atau channel kita mendapatkan lending tidak hanya tergantung dengan Bank Sahabat Sampurna, tetapi kita bisa berkolaborasi dengan semua mitra. Dan itu salah satu yang kita lakukan juga sekarang. Baik, bagaimana dengan sektoral? Apakah ada sektor-sektor UMKM tertentu yang menjadi pilihan Bank Sahabat Sampurna? Nggak ada sih ya, kalau secara sektor kita lumayan general ya. Kita mungkin bisa bilang 50% trader. Kita 50% lagi mungkin banyak sekali di agriculture ya, petani ya. Kita banyak sekali di sawit juga ada, jadi campur sih. Baik, dan tadi Bapak katakan juga banyak sekali mitra Bank Sahabat Sampurna, salah satunya multi finance gitu. Kalau berdasarkan dialog kami dengan beberapa multi finance, banyak yang mengaku katanya kesulitan mendapatkan pendanaan dari bank. Apakah ini terjadi juga di sana? Ya, emang kita secara multi finance kita juga waktu bermitra pun memilih kan Bu, tidak bisa semuanya kita berikan. Jadi emang kita memilih yang terbaik yang mana. Ya, kita ada beberapa mitra kita yang sudah bekerja sama dengan Bank Sampurna sudah lebih dari 5 tahun, ada yang baru 3 tahun. Nah, kita betul-betul melihat, memonitor mereka dengan sangat ketat supaya kita bisa menjalin kerjasama secara long term ya. Nah, memang kalau kita yang sudah kerjasama dengan Bank Sahabat Sampurna sudah lumayan lama, itu kita lebih comfortable untuk memberikan dia pinjaman yang lebih banyak. Tetapi untuk yang baru-baru, of course kita harus melakukan secara prudent ya, multi finance mana yang bisa bekerja sama dengan Bank Sampurna dan kita ada credit scoring sendiri yang kita lakukan terhadap mitra-mitra itu sendiri sih. Baik, apakah artinya dengan memasuki tahun 2024 ini akan semakin ketat juga untuk pendanaan kepada multi finance atau sebenarnya masih tergantung credit scoring saja? Kita liatin beberapa faktor ya Bu ya, kita liatin dari jenis usaha yang mereka lakukan, ya kita liatin juga secara manajemen gimana multi finance itu dijalankan, secara GCG juga. Jadi emang beberapa faktor yang kita lihatkan sebelum kita memutuskan mana yang terbaik. Baik, bagaimana dengan restrukturisasi? Kalau kita bertanya kepada beberapa bank, banyak yang mengatakan restrukturisasi ini sudah sangat melandai. Apakah keadaan yang sama dialami juga di Bank Sahabat Sampurna? Iya Bu, itu betul. Kita sudah melihat kita punya restrukturisasi sangat melandai sekarang di compare dengan tahun sebelumnya ya, sudah sangat baik. Tetapi memang di Sampurna itu kita mengharapkan tahun ini jauh lebih melandai lagi restrukturnya. Kenapa? Kita tahu restruktur kita tinggi soalnya itu selama during pandemi mungkin semua perbankan no choice ya. Kita harus melakukan itu untuk membantu nasabah-nasabah kita yang mengalami kesulitan gara-gara pandemi yang tidak ada yang ingin ini. Nah, dengan pandemi udah selesai kita bisa melihat bahwa restruktur kita juga turunnya lumayan sangat banyak ya Bu. Baik, artinya sudah melandai tapi belum seperti target di Bank Sahabat Sampurna. Kira-kira sektor-sektor apa nih yang pengurangan restrukturisasinya masih cukup lambat? Kalau kita liatin secara restrukturisasi, secara general aja sih Bu, semuanya masih ada ya. Mungkin ada juga di sektor yang di bagian trading masih ada, di perkebunan juga masih ada. Jadi tidak ada spesifik yang sebetulnya dia stuck, tidak bisa melandai. Tetapi memang kita melihat ini secara general ya. Soalnya during pandemi itu betul-betul kan tidak pilih kasih tuh. Pandemi itu pukul semua sektor, semua level kena pukul rata sama. Sehingga emang kita melihat tidak ada sektor tertentu yang betul-betul stagnan ya. Bagaimana dengan sektor yang mungkin pulih paling cepat dibandingkan sektor yang lain? Mungkin kalau pulih paling cepat saya bisa bilang ya udah pasti traveling ya Bu ya sekarang ya. Semua orang dengan pandemi sudah selesai semuanya pada travel gitu kan. Nah kita tahu during travel, hotel itu sebetulnya during pandemi itu bisa dibilang mati. Sama sekali mati dan sekarang semuanya sudah balik normal dan malahan
banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan traveling, ya, itu domestik ataupun ke global. Ditambah lagi sekarang bisnis hotel pun juga mulai membaik, ya, sangat baik malahan saya bisa melihat hotel-hotel, restoran itu pulihnya sangat cepat sih.